Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengajak para sahabat untuk bersedekah. Bukan beliau mengemis, tetapi mengajarkan bahwa harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki ini akan habis dan akan kita tinggalkan. Tetapi habis dan kita tinggalkannya itu untuk apa? Kemana? Sehingga orang dulu apabila datang orang yang fundraising, menggalang dana, mereka sambut dengan sukacita, dengan baik, sampai mereka mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas gratis membawakan harta kita untuk kepentingan kehidupan abadi kita di akhirat. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Nurus Salam Hankam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umumnya umur umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang usianya, umurnya di atas 70 tahun. Akan tetapi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar bisa beramal cerdas, yaitu amal yang pahala dan manfaatnya bisa terus mengalir meskipun ia sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Hal ini beliau isyaratkan dalam sebuah hadis sahih yang biasa kita dengar, yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Abu Hurairah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka seluruh amalnya terputus dengan kematiannya, sehingga ia tidak bisa lagi beramal, atau terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat ketika dia masih hidup, akan tetapi pahala tersebut tidak mengalir ketika atau setelah ia meninggal dunia. Illa min salas, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya
akan terus mengalir meskipun ia sudah meninggal dunia. Yang pertama, shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir. Maksudnya manfaat dan pahalanya mengalir sampai hari kiamat meskipun ia sudah tidak bisa lagi beramal alias meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jariyah ini merupakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Para ulama usul fiqh membuat satu kaidah al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial itu lebih utama, lebih istimewa daripada ibadah individual. Tetapi yang sifatnya sunnah, adapun yang sifatnya wajib tidak bisa dibandingkan. Misalnya ibadah haji yang kedua kali, artinya ibadah haji sunnah, itu bisa dibandingkan dengan menyantuni anak yatim. Sama-sama sunnah. Para ulama hampir seluruhnya mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama, lebih istimewa daripada melakukan ibadah haji yang kedua kali. Benar, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Itu pun kalau mabrur. Dalam hadis ini pun Rasulullah tidak menjelaskan surganya di mana, bersama siapa, tetapi menyantuni anak yatim dengan jelas dan tegas. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya beserta pemerhati, penanggung anak yatim bersama-sama di surga. Tentu surganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam surga VVIP, super eksekutif, surga paling mulia, paling istimewa, paling tinggi, paling agung, paling luas. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajak para sahabat untuk bersedekah. Bukan beliau mengemis, tetapi mengajarkan bahwa harta yang kita kumpulkan, yang kita miliki ini akan habis dan akan kita tinggalkan. Tetapi habis dan kita tinggalkannya itu untuk apa? Kemana? Karena itu para ulama seringkali mengatakan untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, halal atau haram, mesti dilihat outputnya kemana, untuk apa. Kalau untuk kepentingan yang bermanfaat, maka insya Allah harta tersebut didapat dari jalur yang baik. Tetapi apabila outputnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi berbau maksiat, maka kita patut bertanya dan hati-hati, jangan-jangan harta yang kita dapat, yang kita kumpulkan ini berasal dari jalur yang tidak baik. Apabila harta yang kita miliki ini kita gunakan untuk wakaf, masjid, menyantuni anak yatim, membangun pesantren, insya Allah harta itu baik. Karena Allah maha baik, beliau Allah tidak murahan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Sehingga orang dulu apabila datang orang yang fundraising, menggalang dana, mereka sambut dengan sukacita, dengan baik, sampai mereka mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah. Selamat datang wahai orang baik, selamat datang wahai dermawan yang mau dengan ikhlas gratis membawakan harta kita untuk kepentingan kehidupan abadi kita di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara alasan beliau dan keluarganya diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah mau berderma, bersedekah. Beliau tidak mau makan kecuali makanannya disantap oleh tamu. Bahkan apabila tidak ada tamu, beliau rela berjalan bermil-mil
hanya ingin makanan yang dimasaknya disantap oleh tamu. Sehingga keluarganya, anak-anak keturunannya banyak yang menjadi orang soleh, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar agungnya sedekah ini dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah dapat menghapus, memadamkan kemurkaan Allah, dan juga dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang su'ul khotimah, kematian yang buruk. Ini yang pertama. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat, amalan yang pahala dan manfaatnya akan terus mengalir. Dengan ilmu orang bisa khusyuk ibadah. Dengan ilmu ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu orang bisa menunjukkan ke jalan yang benar. Dengan ilmu masjid ini bisa makmur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diutus ke dunia ini sebagai muallim, sebagai pengajar. Beliau mengatakan dalam salah satu hadisnya, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku sebagai orang yang keras kepala, sebagai orang yang suka memaksakan kehendak, tetapi Allah mengutus aku sebagai pengajar dan sebagai orang yang memudahkan urusan orang lain. Saking agungnya pengajar ini, mohon maaf sekiranya mereka sedikit ibadahnya, syukur-syukur banyak, sholat tahajud hanya 2 rakaat, sholat duha hanya 2 rakaat, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sudah pakem, misalnya sedikit, itu pun sudah lebih dari cukup asalkan dia istiqomah mengajar. Karena diisyaratkan hal ini oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wal aradin, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi, hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lorong-lorongnya, la yusalluna ala muallimin nas al khair, terus menerus bersolawat, beristighfar, memohonkan ampun untuk orang yang istiqomah mengajarkan kebaikan, didoakan oleh Allah dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ini yang kedua. Yang terakhir dalam hadis tersebut, awwaladin salihin yad'ulah, seorang anak yang soleh yang tidak putus-putus mendoakan kedua orang tuanya. Setiap orang mendambakan putra-putri keturunannya soleh dan solihah. Bahkan mohon maaf, para nabi sekalipun khawatir tidak punya anak, tidak punya keturunan yang soleh. Tidak ada dari keturunan mereka yang bisa meneruskan perjuangan mereka. Kita lihat misalnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilur Rahman Abul Anbiya, tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak yang soleh. Didiagnosa istri beliau Sayyidah Sarah sulit memiliki anak, tetapi beliau tidak putus asa. Diabadikan doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat juga misalnya Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam, istrinya akhir mandul, tidak bisa punya anak, tetapi beliau tidak putus asa memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Direkam doa beliau dalam Al-Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, ya Allah anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Dikabulkan doa beliau, lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah
sebagai bentuk penghormatan Allah kepada Nabiullah Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan anak yang soleh, kata para ulama, selain lingkungan pendidikan, pergaulan yang perlu diperhatikan, juga keadaan orang tua itu sendiri. Kata mereka, solahul aba sababun li solahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar baiknya solehnya seorang anak. Bahkan mohon maaf, kesolehan seorang tua tidak hanya berpengaruh pada kesolehan seorang anak. Anak dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah sebab orang tua yang soleh. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Kahf, ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam menegakkan satu bangunan di satu kota. Ditanya oleh Nabiullah Musa, kenapa beliau tegakkan? Karena di dalam rumah anak yatim itu ada harta yang melimpah. Para ulama tafsir mengatakan harta tersebut ilmullah, ilmunya Allah. Kenapa ditegakkan, dijaga? Melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam, terusan ayatnya, wa kana abuhuma sholiha. Karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan, ada yang mengatakan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat orang tua yang melakukan amal soleh, gemar melakukan amal soleh. Para ulama dulu, mohon maaf, apabila melakukan amal soleh seringkali diniatkan untuk anaknya. Al-Imam Sa'id ibnul Musayyab ketika beliau selesai melakukan sholat sunnah memanggil anaknya, ya ibni ta'al, wahai anakku, sini. La azidanna fi sholati min ajlik, kata beliau, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak sedekah, memperbanyak menghadiri majlis-majlis ilmu, rajaan an uhfadha fik, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu mudah-mudahan keberkahan Allah, penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepadamu. Bahkan tidak hanya anaknya yang akan dijaga, diberkahi, kampung halaman di mana dia tinggal pun akan dijaga, diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang tua yang soleh, sebab orang yang gemar melakukan amal soleh. Yang pertama dijaga waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya, keturunannya terus sampai bawah. Wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Dan yang terakhir wadduwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya. Yang soleh satu, yang taat satu, yang dijaga diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladhina ya'budunaka wa la yushrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.